Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membuat video berdasarkan komentar dari kawan kita di video saya yang ini investasi saham bukan hanya soal kecerdasan tapi cyber. Ada yang komen. Nah, sebelum itu tapi saya mau minta bantuannya buat kawan-kawan semua yang menonton channel ini supaya di subscribe dulu channel saya ini supaya semakin berkembang. Karena saya lihat analitik yang subscribe tapi nonton video ini masih sekitar 16 persenan kawan-kawan. Jadi ada sekitar 84% orang yang menonton video di uh, channel ini tapi belum subscribe. Jadi silakan subscribe dulu ya kawan-kawan. Nah, karena subscribe itu gratis, jadi silakan subscribe saja. Oke, thank you untuk subscribe-nya. Nah, sekarang saya mau menanggapi komentar kawan kita dari video ini. Sebentar, ada yang komen dari @panjilanang7081. Abang ini komen saran untuk pemula masuk saham jenis apa. Nah, menurut saya cukup menarik juga ini. Dan saya bisa kasih saran saya, Bang Panji Lanang. Saran saya secara pribadi, oke langsung aja kita buka Stockbit kita. Nah, di sini kan ada banyak sektor ini, barang konsumen primer, keuangan, properti and real estate, energi, infrastruktur, transportasi dan logistik, kesehatan, barang konsumen non primer, perindustrian, barang baku, teknologi. Oke. Kalau ini bukan sektor ya, ini yang lain. Nah, jadi saran saya Bang Panji Lanang, kalau kita seorang investor pemula ya, saran untuk pemula masuk saham jenis apa? Jadi saran saya untuk pemula adalah masuk saham jenis perbankan yang pertama. Jadi sektor keuangan. Jadi ini adalah sektor dasar yang harus kita pelajari untuk masuk ke investasi saham, dan menurut saya kita bisa sebagai pemula masuk di sektor perbankan, spesifiknya di antara 4 bank ini dulu, Bank BCA, BRI, BMRI, BBNI. Kenapa saya sarankan demikian? Karena menurut saya harga saham dari BBCA, BBRI, BMRI, BBN ini fluktuatifnya itu tidak terlalu besar gitu. Sekalipun, nah seperti IHSG hari ini jatuh 1,7 persenan ya. Nah, BBRI yang mungkin luka cukup parah nih, turun 4,93%. Tapi secara fundamental BBRI ini masih membukukan laba yang besar kawan-kawan. Kalau kita cek, nah ini BBRI misalnya kita cek kan, financial, nah, kita lihat secara kuartal. Nah, kuartal 3 2023 yang terbaru, BBRI ini masih membukukan laba, sebentar kita ganti dulu ini income statement, membukukan pendapatan sebesar 48,3 triliun, naik pendapatannya kan dari kuartal-kuartal sebelumnya, dengan laba bersih 14,6 triliun. Oke, cukup besar kan laba bersihnya. Nah, jadi tapi harga sahamnya hari ini turun karena IHSG juga turun dalam. Nah, IHSG turun 1,75%. Dibandingkan dengan yang lainnya masih cukup aman dan nyaman, dan justru kalau misalnya turun sebesar ini BBRI ini peluang beli yang cukup bagus ya. Nah, BMRI juga turun cukup drastis, BBNI. Jadi IHSG turun sebesar ini pun, sedalam ini, karena keempat saham ini juga turun dalam kawan-kawan. Kenapa saya katakan demikian? Karena keempat saham bank ini masuk ke dalam 10 besar emiten dengan market capital terbesar di IHSG. Gitu. Jadi aset mereka ini
market kapitalnya mungkin di atas 1.000 triliun semua ini. Coba ya saya lihat BBNI ya. Asetnya atau market kapitalnya saya lihat dulu sebentar. Market cap. Nah, bisa kalian lihat di sini, oh market kapitalnya 182 triliun. Maksud saya adalah asetnya kawan-kawan. Tapi ya, market kapital dari keempat bank ini memang di atas 150 triliun semua. Jadi besar sekali kawan-kawan. Nah, kenapa saya sektor perbankan dan terutama keempat bank ini, Bank Panjilanang, saya sarankan karena menurut saya satu, fluktuatif harga dari keempat bank ini tidak terlalu tidak terlalu besar seperti saham-saham yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja keamanan kita dalam membeli keempat saham bank ini cukup terjaga karena ROE-nya besar gitu, di atas 10%. Jadi keuntungan kita secara return harga saham yang kita beli dari harga beli ke naik gitu cukup besar karena ROE-nya besar. Baru yang ketiga mereka negara juga pegang sahamnya seperti ketiga bank ini kan, BBRI, BMRI, BBNI. Ini kan BUMN, jadi otomatis negara juga megang sahamnya. Jadi kemungkinan kata paling kasarnya adalah tiga bank ini hanya bisa bangkrut kalau negara ini juga bangkrut gitu. Nah, kalau BBCA ini saham dimiliki oleh swasta, tapi swastanya harus kalian lihat juga karena yang megang saham BBCA ini sebetulnya dua orang terkaya di Indonesia, yaitu Hartono bersaudara. Jadi sulit juga untuk membuat kolaps BBCA ini. Dan juga ini salah satu saham wonderful company yang grafik harga sahamnya terus bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini grafik harga sahamnya. Jadi menurut saya keempat bank ini sangat cocok untuk kita masuk sebagai pemula. Selain kita bisa santai, harganya tidak terlalu fluktuatif, kemudian return tahunannya besar, rata-ratanya di atas 10% ini kenaikannya dalam 5 tahun, dalam 3 tahun. Pokoknya dia 1 tahun itu kenaikan harga sahamnya minimal 10% lah kalau 3 saham ini. Kalau dalam situasi yang normal gitu. Bisa lebih dari situ juga. Kemudian mereka membagikan dividen ya kisaran minimal 4-5%. Jadi selain kita bisa tenang, santai, kenapa kita tenang saya katakan? Karena seperti yang saya katakan tadi, bank-bank ini hanya bisa kolaps kalau negara ini sedang dalam situasi yang kacau mungkin ya. Kacau kali tapi harus, gitu dia. Nah, selain dari sektor perbankan, saya juga merekomendasikan sektor, sebetulnya yang saya bilang ini dibilang Pak Lo Keng Hong juga ya, dua sektor primadona di IHSG, perbankan dan kita semua tahu adalah energi. Energi terkhusus di pertambangan batu bara. Nah, kalau di perbankan tadi saya ada bilang 4 saham, ya 4 bank besar itulah ya, Bank BCA, BBCA, Bank BRI, BBRI, Bank Mandiri, BMRI, dan Bank BNI, BBNI. Nah, kalau di energi saya rekomendasikannya itu adalah satu Adro, batubara Adro, TBA, TMG. Kalau ditanya rekomendasi ya saran untuk pemula. Ini bukan kayak mana ya, bukan rekomendasi jual beli, itu kan harus dianalisa lagi. Tapi kalau misalnya saya sebagai pemula, saya saraninya masuk ke situ. Kenapa Adro dan PTBA dan ITMG? Nah, kalau Adro ini, dia ini masuk ke dalam 10 perusahaan pertambangan batu bara terbesar di dunia. Jadi, 2 dari Indonesia masuk, Adro sama Bumi. Nah, kenapa saya sarannya ke Adro? Karena Adro ini labanya besar sekali kawan-kawan. Tahun lalu aja dia masuk ke 4 emiten dengan laba terbesar
Laba terbesar di Indonesia tahun 2022 sebesar 38 triliun. Kemudian kita bisa lacak yang megang saham Adro ini ada kaitannya sama kekuasaan hari ini ya. Kekuasaan maksudnya pemerintah hari ini. Tapi memang dari dasarnya memang kinerja saham Adro ini bagus kok, tanpa ada kaitan ke sana juga bagus tetap. Nah, pengendali dari Adro ini kan adalah PT Adaro Strategic Investment, dipegang masyarakat 32%. Nah, ada Pak Garibaldi Thohir megang 6%, Edwin Suryajaya, Insinyur Theodor Permadi Rahmat. Nah, jadi selain itu PT Adaro Strategic Investment ini kalau dilacak lagi, yang megangnya itu ada PT Saratoga Investama. Kalau kalian tahu Saratoga Investama itu punyanya juga salah satunya megang sahamnya adalah Pak Menteri Menparkref, Menteri Pariwisata ya, Pak Sandiaga Uno. Kita lihat PT Adaro Strategic Investment. Adaro Nah, pemegang saham Adaro Strategik Lestari sebenarnya, yakni Saratoga 29,79%, Persada Capital Investama, Tripura Investindo Arya. Penerima manfaat akhir dari kepemilikan Adaro adalah Christian Aryan Rahmat, Boy Thohir, Kristanto Herman, dan Michael William P. Suryadi. Jadi Pak Sandiaga Uno ada di Saratoga, karena kan yang punya Saratoga Pak Sandiaga Uno juga. Oke, Pak Sandiaga Uno itu megang sekitar berapa persen ya, saya lupa, mungkin sekitar 20%an ya, atau lebih, saya kurang tahu pastinya. Nah, selain itu juga, selain kinerja keuangan yang baik, ketahanan yang baik, saham Adro ini rutin juga membagikan dividen setiap tahunnya. Nah, mereka bagikan dividen rata-rata 2 kali dalam setahun ya, 2 kali dalam setahun. Oke, tadi selain Adro adalah, nah untuk Bank Panji Lanang, perlu abang ketahui bahwasanya perusahaan di semua dari 800 emiten, 800 lebih mungkin udah sekarang, di IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia ini, peringkat 1 sampai peringkat 5 perusahaan yang membagikan dividen terbesar adalah rata-rata dikuasai oleh semua, bahkan 1 sampai 5 besar itu adalah dari perusahaan pertambangan batubara. Jadi kenapa saya rekomendasikan untuk pemula adalah salah satunya tadi, selain perbankan adalah pertambangan batubara, karena dividennya besar. Jadi kalau dividennya besar, investor itu cenderung lebih nyaman untuk berinvestasi. Nah, kenapa? Karena dia setiap tahunnya itu menerima uang gitu, uang hasil investasinya. Jadi dia tidak terlalu terpengaruh sama fluktuatif harga. Memang kalau kita katakan fluktuatif harga dari pertambangan batubara cukup fluktuatif karena ini kan cyclical tipenya. Jadi dia ada tempo harga batubara di global turun, dia sahamnya turun. Kalau harga batubara global lagi naik, dia naik drastis gitu. Jadi cukup nyaman untuk memegang pertambangan batubara dikarenakan dividennya yang besar-besar gitu. Nah, tadi yang pertama Adro saya rekomen, baru PTBA, ITMG. Kalau PTBA ini saya sangat rekomen, kenapa? Karena negara yang menguasai sahamnya gitu, bukan swasta. Kalau Adro tadi swasta kan, ITMG juga swasta, tapi dividennya besar sekali nih PTBA ini. Nah, di PTBA juga rutin membagikan dividen 1 kali dalam setahun dan dividennya besar-besar ya. Kalian bisa lihat di sini yield dari dividen yield dari PTBA itu adalah 41% kawan-kawan. Nah, ini besar sekali. ROE-nya 50,22%. Artinya kalau dari segi ROE kita lihatnya ya 2 tahun udah break even point lah. Udah balik modal kalau ROE 50% kan gitu. Kalau dari dividen yang secara nyata langsung masuk ke kas
41%. Kalau tahun depan sama tahun depannya lagi betulan konsisten di segini yieldnya, saya kira 120% udah balik modal dalam 3 tahun. Lebih pun ya kan. Nah, jadi selain dividennya besar, terkhusus untuk PTBA ini orang lebih apa ya dibilang, lebih percaya gitu karena negara lewat PT Mineral Industri Indonesia memegang kekuasaan di PTBA sebesar 60,9%. Jadi logika awalnya ya nggak mungkin dia PTBA ini bangkrut. Negara pegang sahamnya 65% gitu kan. Ada aja yang rugi, saham yang pegang negara dibantu terus walaupun tetap rugi. Ini menghasilkan keuntungan lagi yang besar. Dividen yang besar pasti dijaga negara terus kan perusahaan. Logikanya gitu. Nah, yang ketiga adalah ITMG tadi ya. ITMG juga dividennya sangat besar sekali, kita ketahui bersama. Kalau orang yang udah lama di market pasti tahu ITMG itu primadona lah. Karena dividennya besar, sahamnya eksklusif karena saham beredarnya sedikit. Mereka konsisten bagi dividen 2 kali dalam setahun, 2 kali ya dalam setahun. Ingat itu. Dan dividennya besar, bukan kecil kawan-kawan. Tahun lalu aja sampai 10.000 dividennya. Nah, gitu. Jadi itu alasan saya kenapa saya saranin pertambangan batu bara. Nah, kalau nggak percaya bisa kita cek di sini. Kita bisa klik di sini screener, reset skinner, kita pilih dividen, kemudian highest dividend yield. Nah, jadi ini diupdate ya datanya terus sama Stockbit. Market data technical diupdate setiap 15 menit. Oke, fundamental data diupdate setiap hari akhir pukul 6.30 PM. Nah, ini adalah semua perusahaan yang terbesar membagikan dividen di Bursa Efek Indonesia. SCPI ini kan udah di listing, jadi dihitung gak ada lagi. Nah, yang pertama jadi BSSR dengan dividen yield persentasenya 45,63%. Kemudian di bawahnya ada PTBA, ini perusahaan pertambangan batubara juga, MBAP juga batubara, ITMG juga batubara, 1, 2, 3, 4. Nah, PUDP ini saya kurang tahu ini apa nih. Games ini batubara juga. Nah, jadi Prestek TBK. Saya jarang dengar nih. Real estate ya. Tapi kalau kita telusuri konsisten nggak si kawan ini kan gitu bagi dividennya. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nggak ada 23. Nah, PUDP ini menurut saya tidak konsisten kawan-kawan. Kenapa? Selain tahunnya ada yang bolong beberapa tahun, yang tadi kan PTBA, Adaro, ITMG itu nggak ada yang bolong tahunnya. Kita bagikan dividennya rutin setiap tahun pasti itu. Nah, ini juga dividennya dari dulu kecil terus tiba-tiba 2023 200 kan janggal dia. Tidak apa. Di bawah PUDP ada Gamesa. Jadi menurut saya 5 besar yang rutin dan besar itu dari pertambangan batu bara. Kalau kita lihat bawah-bawahnya juga PTRO, UNTR itu kan batu bara juga. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saran saya sebagai investor pemula masuknya ke sektor apa. Jadi menurut saya 2 sektor. Sebetulnya bukan untuk investor pemula saja, tapi ya investor yang udah lama juga banyak masuk ke 2 sektor ini ya karena memang pada dasarnya memang menguntungkan gitu. Yang pertama sektor perbankan dan kedua sektor pertambangan batubara. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya mau tolong ingatkan supaya mohon bantuan subscribe-nya kawan-kawan di channel Investor Logis ini. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.